Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 152. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur kepadaku. Perintah bersyukur kepada Allah sebenarnya bukan cuma syukur qauli saja atau syukur ucapan saja, tetapi perintah Allah untuk bersyukur kepadanya termasuk syukur fi'li dan syukur qalbi. Apa itu syukur fi'li? Syukur fi'li yaitu syukur perbuatan atau menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang melakukan ibadah kepada Allah, tapi ibadah yang dilakukannya tidak mengandung nilai syukur kepada Allah. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah dan ibadah yang dilakukannya mengandung nilai syukur kepadanya. Di mana letak perbedaan keduanya? Perbedaannya adalah orang yang beribadah kepada Allah yang mengandung nilai syukur sebelum dia beribadah kepada Allah, diawali hatinya punya prinsip mau menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia bersyukur kepada Allah atas nikmat rizki yang Allah berikan kepada dirinya, dia mengucap alhamdulillah, aku dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu hatinya berkata, aku mau menggunakan rizki ini di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mempraktekkan apa yang diucapkan oleh hatinya tadi, maka ibadah yang dilakukannya mengandung nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sembuh dari sakitnya, kemudian dia bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah atas nikmat kesembuhan yang Allah berikan kepada dirinya. Setelah itu hatinya berkata, saya mau menggunakan nikmat kesehatan ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mempraktekkan apa yang dikatakan oleh hatinya, maka ibadah yang dilakukannya mengandung nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada orang sedang membangun rumah. Setelah selesai membangun rumah, dia bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah atas rizki rumah yang Allah berikan kepada dirinya. Setelah itu hatinya berkata, saya mau menggunakan rumah ini di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mempraktekkan apa yang dikatakan oleh hatinya, maka ibadah yang dilakukannya mengandung nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan ada orang mendapatkan nikmat rizki harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah, tapi di hatinya tidak ada prinsip mau menggunakan rizki harta itu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu rizki harta tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah yang dilakukannya tidak
mengandung nilai syukur kepada Allah. Begitu juga ada orang yang mendapatkan rezeki rumah dari Allah. Dia bersyukur kepada Allah, tapi di hatinya tidak ada prinsip mau menggunakan rezeki rumah tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian dia menggunakan rumah itu untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah yang dilakukannya tidak mengandung nilai syukur kepada Allah. Jadi ibadah mengandung nilai syukur kepada Allah kalau diawali oleh adanya prinsip di hati mau menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa prinsip menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah mengandung nilai syukur kepadanya? Hal ini berkaitan dengan sikap tahu dirinya hamba kepada Allah. Hamba yang tahu diri kepada Allah, tentunya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya digunakan untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah dan tidak mau digunakan untuk di jalan yang tidak diridhoi Allah. Adanya sikap tahu diri semacam itulah sebagai wujud terima kasih kepada Allah, sebagai wujud syukur kepadanya. Oleh karena itu, prinsip mau menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah mengandung nilai syukur kepadanya. Kalau prinsip mau menggunakan nikmat di jalan yang diridhoi oleh Allah terus-menerus dihidupkan dalam hati kita, atau terus-menerus dinyatakan oleh hati kita setelah mendapatkan nikmat dari Allah, maka akhirnya di hati kita ada tanaman prinsip syukur fi'li, atau ada tanaman prinsip mau menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanaman syukur fi'li yang ada di hati itu akan menuntut diri kita untuk menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada pengaruh-pengaruh negatif dari hawa nafsu, dari setan yang mengarah agar menggunakan nikmat Allah itu di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, niscaya akan ditentang oleh hati, dan hati akan memaksa diri kita untuk menggunakan nikmat Allah itu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kepada diri saya, marilah kita sama-sama berusaha untuk menumbuh kembangkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita banyak bersyukur qauli, mari kita lanjutkan dengan mengembangkan syukur fi'li atau prinsip mau menggunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.